Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Gisa Putri dengan NPM 2341171 dari kelas manajemen 23C. Jadi di sini saya akan memamerkan analisis saya terhadap keadaan moneter di Indonesia dari artikel yang saya baca. Berdasarkan artikel pertama dan di paragraf kedua yang membahas tentang munculnya uang digital, terdapat opini yang bertuliskan, ide mata uang digital kembali muncul. Kali ini yang memicunya adalah perkembangan pasar aset digital seperti cryptocurrency, dibarengi penurunan penggunaan uang tunai fisik alias cash, serta perkembangan layanan uang elektronik dari berbagai bank komersial maupun lembaga keuangan digital lainnya. Hal ini membuat bank sentral merasa harus merumuskan sikap mereka serta menentukan arah untuk mendukung proses digitalisasi. Di sisi lain, dan mungkin yang terutama, bank sentral tidak ingin kehilangan kontrol atas sistem keuangan yang makin terdigitalisasi. Pada tahun 2016, ide CBDC tidak dianggap serius oleh bank sentral manapun. Selama 4 tahun, hanya 35 negara yang mulai mempertimbangkannya pada tahun 2020. Akan tetapi, sekarang ada 114 negara yang mencakup 95% PDB dunia, kini sedang menjajaki atau malah sudah meluncurkan program CBDC mereka. Ide CBDC melejit dan menjadi topik hangat saat ini. Maka pemaparan saya berdasarkan opini tersebut yaitu berdasarkan perkembangan sejarah mata uang digital, terutama dalam konteks central bank digital currency, situasi moneter Indonesia juga menghadapi dorongan untuk mengadopsi teknologi digital dalam sistem keuangannya. Hal ini didorong oleh penurunan penggunaan uang tunai fisik, pertumbuhan pasar aset digital seperti cryptocurrency, dan perkembangan layanan uang elektronik. Bank Indonesia mungkin merasa perlu merumuskan sikapnya terhadap CBDC untuk mendukung proses digitalisasi ekonomi, sambil tetap mempertahankan kontrol atas sistem keuangan yang semakin terdigitalisasi. Penelitian dan pembahasan mengenai CBDC mungkin menjadi topik yang semakin penting di dalam kebijakan moneter Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat dan adopsi CBDC oleh negara-negara lain di dunia. Berdasarkan artikel kedua yang saya baca, terdapat paragraf yang berisi bacaan indikator asumsi makro dan target APBN disusun dengan optimis namun tetap waspada, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah 15.000 US dollar, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, harga minyak 82 US dollar barrel, lifting minyak 635.000 BPH, dan lifting gas 1.033.000 BSMPH. APBN tahun 2024 menargetkan pendapatan negara dipatok 2.000 sekian triliun, belanja negara 3.000 sekian triliun, dan defisit 522.000 sekian triliun. Adapun belanja prioritas 2024 antara lain pendidikan 660 triliun, perlindungan sosial 496 triliun, kesehatan 187 triliun, infrastruktur 423 triliun, ketahanan pangan 142 triliun, hukum dan HANKAM 330 triliun, serta IKN 40,6 triliun. Berdasarkan artikel yang saya bacakan, menurut saya situasi moneter Indonesia diarahkan untuk tetap berkomitmen pada transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Meskipun indikator asumsi makro dan target APBN disusun dengan optimis, tetapi juga harus tetap waspada terhadap tantangan global pasca pandemi seperti dinamika perekonomian global, geopolitik, potensi pandemi berikutnya, dampak digitalisasi, dan perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, kebijakan moneter Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif. Hal ini meliputi kebijakan suku bunga yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta kolaborasi dengan bank sentral lainnya dalam menghadapi tantangan global. Selain itu,
Kebijakan moneter juga perlu berkoordinasi dengan kebijakan fiskal, terutama dalam hal penggunaan APBN sebagai shock absorber dan agen pembangunan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya tentang kondisi moneter di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.